Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bayu Andika Channel. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, lebih baik hari ini daripada hari-hari kemarin. Walaupun sekarang setiap grupnya sudah mulai ramai yang namanya berita dan info kegiatan diklat serta BIMTEK. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengubur itu semua mengubur ya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan hari ini saya akan memberikan penjelasan dan kita akan belajar bersama dengan tujuan untuk memahami lebih dalam terkait dengan kegiatan-kegiatan yang diakui di dalam kinerja PMM ya Bapak Ibu. Salah satu tujuannya juga agar tidak banyak lagi guru ataupun Bapak Ibu yang lain yang tersesat di dalam kegiatan yang tidak semestinya dan tidak berhubungan dengan kinerja kita. Oke Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, ini adalah seri panduan platform Merdeka Mengajar, di mana panduan ini adalah panduan substansi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Ya, kita lanjutkan. Nah, dari cakupan informasi pada dokumen ini itu ada beberapa hal. Oke Bapak Ibu, mengapa transformasi pengelolaan kinerja, apa dan bagaimana pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, bagaimana proses penilaian dalam pengelolaan kinerja. 3 hal ini akan kita bahas. Aslinya dokumen ini, file ini itu ada 62 slide, tapi bersama saya sudah saya rangkum menjadi 26 slide. Saya balik ya. Aslinya ada 62, sama saya rangkum jadi 26. Dan Bapak Ibu jangan di skip agar kita lebih paham, tidak salah, tidak tersesat, tidak jauh dari koridor yang telah ditentukan oleh kementerian dalam pengelolaan kinerja. Karena kalau Bapak Ibu semakin jauh, Bapak Ibu sendiri yang letih. Beberapa hari ini juga banyak saya lihat baik di sosial media manapun, guru kehabisan waktu untuk mengajar, guru tidak ada waktu untuk istirahat karena disuruh mengumpulkan poin-poin, dan itu adalah salah satu statement yang salah. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita tidak membaca hal ini. Tapi kalau kita membaca hal ini, justru kinerja guru itu jauh lebih ringan kalau kita paham, dan di sini kita akan belajar untuk memahaminya bersama. Nah, kita saksikan bersama Bapak Ibu, di sini ada poin penting ya, ada lonceng penting ini di sebelah kanan. Baca dan pelajari dokumen ini. Nomor 2, dokumen ini juga bisa Anda gunakan sebagai materi paparan sosialisasi untuk rekan guru dan kepala sekolah. Ketiga, selain dokumen ini, terdapat bahan bacaan lain yang dapat Anda pelajari untuk mendukung pemahaman terkait pengelolaan kinerja. Antara lain, nanti 3 poin ini juga akan saya sertakan di kolom deskripsi. Bapak Ibu bisa download, Bapak Ibu bisa gunakan. Dan seandainya di dalam penjelasan saya ini nanti juga ada terkait dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kinerja PMM, juga akan saya sertakan di dalam link deskripsi. Bapak Ibu bisa klik dan download sepuas hatinya, ganti dengan kebutuhan Bapak Ibu, gunakan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jangan lagi bingung, hanya di Bayu Andika Channel Bapak Ibu semua diberikan kemudahan tanpa ada keraguan dan kebingungan. Oke, kita lanjut di slide selanjutnya Bapak Ibu. Nah, di sini apa manfaat pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Oke, yang pertama, memfasilitasi pegawai dalam melakukan pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Kedua, memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi pegawai terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Ketiga, memberikan penguatan dan dukungan terhadap peningkatan karir pegawai berdasarkan kualitas kinerjanya. Oke, jangan di skip ya Bapak Ibu, karena saya udah merangkum 62 slide menjadi 26 poin-poin penting yang akan saya sampaikan. Oke, apa variabel pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Kita lihat dulu dari yang sebelah kirinya Bapak Ibu. Di sini ada yang namanya penilaian kinerja pegawai. 1. Praktik kinerja. 2. Pengembangan kompetensi dalam kurung pertimbangan. Garis bawahi Bapak Ibu. Ketiga, perilaku kerja. 4. Dokumen akuntabilitas wajib dikumpulkan. Lihat ya Bapak Ibu, kita akan coba sama-sama memahami agar kita tidak tersesat bersama-sama. Karena slide ini walaupun sudah saya rangkum, tapi saling berhubungan dan keterkaitannya kuat. Apa variabel pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Oke, terdapat 4 variabel yang dalam penilaian kinerja seorang pegawai. Apa saja itu? 1. Praktik kinerja.
2. Pengembangan kompetensi, 3. Perilaku kinerja, 4. Dokumen akuntabilitas. Oke, variabel penilaian berdasarkan rapor pendidikan. Ingat Bapak Ibu, di setiap kali saya buat video di channel saya selalu memberikan saran kepada Bapak Ibu untuk download rapor pendidikan, karena di situ adalah sumber untuk Bapak Ibu mengembangkan atau melakukan praktik kinerja. Jadi dari variabel penilaian ini berdasarkan rapor pendidikan, guru itu indikatornya D1 praktik pembelajaran, kepala sekolah indikatornya itu D3 kepemimpinan pembelajaran. Jadi yang namanya DD ini adalah apanya itu ya Bapak Ibu ya? Dimensinya. Nanti akan kita lihat rapor pendidikan saya sebagai contoh acuan. Jadi ingat Bapak Ibu, ini ada kode D-nya, jangan dilupakan ada kode D-nya. Selanjutnya variabel pertimbangan, kategori kegiatan, pendidikan, pelatihan, non pelatihan, kontribusi komunitas, kontribusi sumber belajar. Ini pengembangan kompetensi adalah yang Bapak Ibu sebutkan selama ini berupa ngumpulin poin-poin. Nah, ini itu menjadi jadi ini dan itu ya. Ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam kinerjanya Bapak Ibu, bukan utamanya tapi pertimbangan, karena yang dinilai nanti adalah nomor 1 dan 3. Penilaian secara spesifik ya Bapak Ibu. Pengembangan kompetensi adalah pertimbangan. Nanti akan saya jelaskan kenapa poin 2 ini menjadi pertimbangan. Agar jangan di-skip. Please jangan di-skip agar Bapak Ibu tidak gagal paham. 3. Perilaku kerja. Variabel penilaiannya apa aja? Ada 7 ya Bapak Ibu. Berakhlak. Sesuai dari ini berakhlak. Berakhlak adalah singkatan dari 7 ini. Dah, nggak usah saya jelasin. Nanti akan ada poinnya. 4. Dokumen akuntabilitas. Wajib dikumpulkan. Dokumen yang menunjukkan akuntabilitas pegawai atau guru dan kepala sekolah dalam melakukan kinerja sesuai tugasnya. Tidak dinilai, tapi wajib dikumpulkan. Ini kita baca, keempat variabel di atas akan menjadi acuan penilai dalam melakukan penetapan predikat kinerja pegawai. Kemudian, predikat kinerja akan menentukan angka kredit yang diperoleh pegawai. Kita lanjut, next. Apa variabel pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Ini penting Bapak Ibu. Mari kita lihat. Kategori prioritas dan kategori akuntabilitas. Prioritas itu artinya kita Bapak Ibu guru ya. Terkait dengan kinerja kita lihat, guru, praktik kinerja yang dilakukan guru dan menjadi prioritas peningkatan kinerja berdasarkan observasi kinerja. Oke, itu praktik kinerja kita. Ingat poin di rapor pendidikan tadi di slide sebelumnya ada D1 dan kepala sekolah itu D3 tadi kalau nggak salah ya. Oke, kepala sekolah itu kinerjanya apa? Kinerjanya yang dilakukan kepala sekolah dan menjadi prioritas peningkatan kinerja berdasarkan observasi kinerja sama. Ini dinilai. Pengembangan kompetensi ini adalah pilihan kegiatan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi karir pegawai di masa depan serta kesesuaian dengan kebutuhan dan tujuan satuan pendidikan. Ingat Bapak Ibu, tidak ada di sini menjelaskan wajib tapi kebutuhan, sesuai kebutuhan dan aspirasi karir pegawai. Ingat, itu garis bawahi Bapak Ibu. Artinya poin-poin yang Bapak Ibu kumpulkan itu tidak ada kata wajib guru golongan ini guru muda sekian poin, guru golongan ini guru tua sekian poin. Tidak. Lihat, poin penting di sini sudah disampaikan. Kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi karir pegawai di masa depan serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan satuan pendidikan. Ini dipertimbangkan. Artinya walaupun dipertimbangkan, tapi ini juga akan tetap dilihat oleh kepala sekolah. Dalam satu semester, satu periode penilaian, ada nggak Bapak Ibu, ada nggak Bapak Ibu itu untuk mengembangkan kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan, tapi dipertimbangkan. Bukan berarti tidak wajib, dipertimbangkan, itu 50-50. Perilaku kerja, ini dinilai. Perilaku yang diharapkan dari setiap ASN, yang terdiri dari berakhlak ya Bapak Ibu, dalam bidang pendidikan. Dinilai statusnya. Oke, sekarang akuntabilitas, dokumen yang menunjukkan akuntabilitas guru dalam melakukan kinerja yang terdiri dari KOSP, SK tugas tambahan, serta kehadiran di kelas. Kehadiran di kelas ini artinya Bapak Ibu masukkan daftar hadir Bapak Ibu yang di sekolah yang tiap hari Bapak Ibu tanda tangani, dan di lembaran selanjutnya absensi kelas itu dijadikan satu lembar, satu paket dokumen ya Bapak Ibu. Jadi di atas itu absensi Bapak Ibu, di bawahnya baru absensi kelasnya. Nah, itu maksudnya yang nomor 3 ini. Oke, selanjutnya kita lihat di sini Bapak Ibu ada
Dokumen yang menunjukkan akuntabilitas kepala sekolah. Nah, yang di sini ini akuntabilitas guru, yang di sebelah kanannya adalah akuntabilitas kepala sekolah. Jadi ini bisa Bapak Ibu minta dengan kepala sekolah. Jadi bisa saling bersinergi ya Bapak Ibu, bukan semata-mata langsung nagih kepala sekolahnya, Bu minta ini, tidak. Apabila ada kepala sekolahnya kesulitan, mari bekerja sama, saling dukung intinya Bapak Ibu. Oke, poin pertama KOSP, poin kedua perencanaan program sekolah, poin ketiga pelaporan program sekolah, dan poin keempat adalah kehadiran di sekolah. Nah itu tadi saya bilang ya Bapak Ibu, kehadiran di sekolah itu ya absensinya Bapak Ibu. Kalau kehadiran di kelas ya ketika Bapak Ibu mengajar. Jadi poin 4 dan 3 ini saling berhubungan ya Bapak Ibu. Pelaporan program sekolah ini nanti bisa disesuaikan, itu seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti ada lah itu filenya, nanti kita akan lihat di sini ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kita masuk poin selanjutnya ini ya Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah praktik kinerja. Bagaimana pengelolaan praktik kinerja guru dan kepala sekolah? Lihat poin satunya Bapak Ibu. Sasaran kinerja pegawai atau SKP, guru dan kepala sekolah memilih satu sub-indikator kinerja dari indikator rapor pendidikan. Guru itu ada indikator D1 dengan 8 sub-indikator praktik pembelajaran. Kepala sekolah ada indikator D3 dengan 8 sub-indikator kepemimpinan pembelajaran. Nanti ini bisa dilihat di rapor pendidikan. Nanti akan saya buka rapor pendidikan. Ada masanya, ada bagian slide-nya nanti akan saya buka Bapak Ibu. Oke, yang kedua adalah siklus peningkatan kinerja pegawai. Ada diskusi persiapan, ada observasi kinerja, ada diskusi tindak lanjut, ada upaya tindak lanjut, ada refleksi tindak lanjut. Nah, ini artinya adalah kegiatan yang akan dinilai kepala sekolah. Ini yang penting ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pilih satu indikator, nanti ini akan jadi apanya, proses kegiatannya. Nah, nanti ada poin slide-nya ya Bapak Ibu, kita sama-sama sabar. Penilaian kinerjanya, nah ini ada ya Bapak Ibu berdasarkan rapor pendidikan, nanti upaya refleksi, upaya belajar, dan perubahan praktiknya. Berdasarkan nilai tersebut dan mempertimbangkan pengembangan kompetensi, ditetapkan predikat kinerja pegawai. Mari kita lanjut slide selanjutnya Bapak Ibu. Seperti apa siklus pengelolaan praktik kinerja guru dan kepala sekolah? Oke, pengelolaan praktik kinerja adalah upaya untuk mendukung pegawai melakukan peningkatan kinerja pada satu indikator kinerja pilihan melalui siklus peningkatan kinerja yang terdiri dari A, B, C, dan D, dan E. Jadi itu sama seperti yang di slide sebelumnya ya Bapak Ibu. Diskusi persiapan adalah upaya untuk merumuskan fokus perilaku, upaya mempelajari, dan jadwal observasi. Oke, ini saya tidak akan baca lebih jauh, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri, tinggal download dan dibaca yang ini ya Bapak Ibu. Nah, ini dia termasuk tadi Bapak Ibu, apa itu SKP-nya guru, pilihan indikator praktik kinerjanya guru. Ada 8 sub-indikator yang bisa Bapak Ibu pilih. Jadi ada indikator D1 ini kualitas pembelajaran pada rapor pendidikan. Memang penting rapor pendidikan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak download rapor pendidikan, tidak membaca rapor pendidikan, maka sudah dipastikan akan tersesat jauh dalam penyusunan SKP-nya atau kinerja PMM-nya. Guru memilih satu sub-indikator untuk ditingkatkan melalui siklus peningkatan kinerja. Oke, misalnya Bapak Ibu mau pilih apa? Kayak kemarin saya ada kasih contoh kan, saya pilih penerapan disiplin positif. Oke, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu tidak harus mengikuti saya, tapi sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikannya masing-masing. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah bagian kepala sekolah. Nanti tinggal ditunjukkan saja, sama juga tempatnya ada di rapor pendidikan, sudah ada sendiri dimensinya D3, nanti tinggal dilihat di rapor pendidikan D3 sebelah mana, nanti juga akan saya tunjukkan. Oke ya Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini bagaimana penilaian praktik kinerja guru dan kepala sekolah. Ini sudah dijelaskan secara rinci, jadi Bapak Ibu jangan sampai keliru. Oke, kita lanjutkan di sini. Apa aspek penilaian terhadap praktik kinerja guru dan kepala sekolah? Aspeknya apa saja Bapak Ibu? Upaya pegawai dalam melakukan peningkatan pada satu indikator kinerja pilihan melalui siklus peningkatan kinerja akan dinilai berdasarkan 3 aspek yang diturunkan dari indikator D2 rapor pendidikan. Memang kuncinya rapor pendidikan Bapak Ibu. Upaya refleksi, bagaimana si guru itu melakukan refleksi untuk menyadari tantangan dalam peningkatan kinerjanya. Kedua, apakah pegawai menjelaskan tantangan yang dihadapi? Nah, penting Bapak Ibu untuk menjelaskan bagaimana, seperti yang nomor 1 ini ya Bapak Ibu ya, bagaimana upaya Bapak Ibu melakukannya
kegiatan refleksi untuk menyadari tantangan itu. Jadi itu Bapak Ibu harus refleksikan. Lalu Bapak Ibu juga harus ini ya Bapak Ibu, menjelaskan tantangan yang dihadapi itu memang harus dijelaskan. Oke, jadi Bapak Ibu tulislah segala tantangan ketika Bapak Ibu menyelesaikan satu indikator tadi, misalnya disiplin positif itu ya Bapak Ibu. Apa saja tantangan-tantangannya, baik dari gurunya, dari diri kita gitu ya, dari rekan-rekan sejawat kita, dari siswanya, dari lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat sekitar, terus bagaimana budaya itu mempengaruhi, itu juga jadi tantangan dan itu juga harus kita sesuaikan Bapak Ibu. Jadi intinya ini harus Bapak Ibu tuliskan secara rinci, jangan ada yang dilewatkan dan jangan dianggap tidak penting karena dia semua saling keterkaitan. Oke, kita lihat nomor 3. Apakah pegawai mengakui kelemahan diri yang perlu ditingkatkan untuk menghadapi tantangan tersebut? Oke, atau justru menyalahkan keadaan. Nah, ini agar menjadi perhatian kita bersama. Kalau kita memang merasa diri kita kurang di situ, kita memang harus mengakuinya Bapak Ibu. Dan apabila kita memang memiliki kelebihan, jangan dijadikan suatu nilai sombong, tidak. Tapi kelebihan itu adalah untuk menolong orang lain. Nah, kekurangan-kekurangan itulah yang kita tuliskan. Kita akui kita memang lemah di sini, kita kurang paham di sini, gitu ya. Nah, jangan kita selalu menyalahkan keadaan, karena dengan begitu itu akan menjadi poin minus Bapak Ibu di dalam kinerja PMM-nya ya, untuk penilaian kinerja, praktik kinerjanya Bapak Ibu. Oke, kita masuk di tabel selanjutnya, upaya mempelajari. Bagaimana upaya pegawai mempelajari dan menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja berdasarkan hasil observasi kinerja dan refleksi diri. Apakah pegawai menyelesaikan upaya tindak lanjut yang telah disepakati atau bahkan menerapkan hasil upaya tindak lanjutnya? Nah, ini yang di slide sebelumnya ya Bapak Ibu, yang dari A sampai E ya Bapak Ibu, itu jangan dilupakan. Oke, kita masuk tabel ini, perubahan praktik. Bagaimana perubahan praktik kinerja yang ditunjukkan oleh pegawai dari waktu ke waktu yang berdampak pada kualitas pembelajaran di kelas atau satuan pendidikan dibandingkan batas dasar kinerja yang terlihat pada saat observasi kinerja. Nah, ini akan saling berhubungan. Kita lihat slide selanjutnya Bapak Ibu. Perilaku kinerja. Oke, bagaimana pengelolaan perilaku kinerja guru dan kepala sekolah? Pegawai, guru atau kepala sekolah memiliki 7 fokus perilaku kerja yang akan ditingkatkan. Berakhlak tadi ya Bapak Ibu. Oke, pejabat penilai kepala sekolah atau pengawas sekolah menetapkan 7 fokus perilaku kerja yang akan ditingkatkan. Misalnya kepala sekolah bisa menetapkan 7 fokus yang akan ditingkatkan bagi gurunya. Pengawas sekolah bisa menetapkan 7 fokus yang akan ditingkatkan bagi kepala sekolah. Seperti itu terus ya Bapak Ibu urutannya. Oke, pelaksanaan kinerja. Pelaksanaan kinerja dengan menunjukkan 7 fokus perilaku kinerja. Ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu, perilaku kinerja kita dinilai kalau di pengembangan kompetensi itu dipertimbangkan. Nanti ada ratingnya seperti ini. Ketika Bapak Ibu berorientasi pada pelayanan ini, aspeknya, indikatornya memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Fokus perilakunya apa? Mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif. Maksudnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu melakukan asesmen awal diagnosis gitu. Oke, jadi Bapak Ibu melakukan itu, selanjutnya Bapak Ibu juga menyertakan bukti fisiknya seperti hasil-hasil jawaban anak-anak. Selanjutnya juga Bapak Ibu mendokumentasikan kegiatan itu, dan ini nanti ketika dilihat oleh kepala sekolah silakan ditampilkan agar apa? Agar mendapatkan rating sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi ketika memang perilaku kinerja ibu itu, Bapak Ibu sekalian, itu memang di atas rata-rata daripada rekan yang lainnya. Dan perlu disampaikan juga kepada pimpinan kita semua bahwasanya penilaian itu haruslah penilaian secara objektif, jangan subjektif ya. Ketika kita memasukkan penilaian secara subjektif, itu artinya kita merusak tatanan naluri hati nurani lah gitu ya. Jadi merusak yang subjektif itu tidak baik. Kita harus objektif, tidak memandang suku, ras, agama, bagaimana dia, ya kita paham lah ya Bapak Ibu, nggak usah saya jelaskan lebih jauh. Artinya gitu, tunjukkanlah video ini misalnya Bapak Ibu segan gitu untuk menyampaikannya. Jadi ini kita bisa bahas bersama dengan rekan-rekan di sekolah. Bapak Ibu tidak usah pusing-pusing lagi mengundang narasumber. Jadi uang untuk mengundang narasumber itu bisa dibelikan untuk cemilan ya, sambil nonton ini sama-sama gitu. Oke, penilaian kinerjanya. Pejabat penilainya kepala sekolah atau pengawas sekolah melakukan diskusi penilaian bersama pegawai, guru dan kepala sekolah menggunakan rating perilaku di atas, sesuai atau di bawah ekspektasi. Ini bahasanya sama dengan
kinerja BKN ya Bapak Ibu, bahasa yang digunakan sama. Oke, kita lanjut. Apa saja aspek perilaku kerja guru dan kepala sekolah? Ini tidak akan saya jelaskan, tapi nanti Bapak Ibu baca ya agar tidak tersesat. Oke, kita lanjut ke bagian ini, pengembangan kompetensi. Nah, ini yang paling banyak orang share semua informasi kegiatan diklat, BIMTEK, dan banyak tiba-tiba lembaga yang mengadakan diklat dan BIMTEK karena banyaknya guru yang tidak memahami kinerja PMM sehingga mereka klik ikut, klik daftar. Kegiatan-kegiatan gratis itu pasti disuruh ngirim ke grup WA, lalu gurunya disuruh screenshot. Jika Anda ingin mengikuti kegiatan ini, silakan kirim ke 3 grup WA berbeda lalu screenshot bukti pengirimannya dan dijadikan syarat pendaftaran. Makanya grup WA mana yang masih kosong itu dipertahankan. Yang lain-lain saya rasa udah penuh itu semua info diklat dari pagi sampai jam 12 malam tidak putus. Oke, kita fokus di sini. Ini adalah hal yang dipertimbangkan ya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa ini dipertimbangkan? Nanti ada kaitannya. Akan saya tunjukkan di mana dia yang mengatakan ini pertimbangan. Dasar ini mengatakan pertimbangan. Karena ini sama ya Bapak Ibu dengan versi kinerja BKN untuk penilaian angka kreditnya gitu ya. Oke, kita masuk di sini. Bagaimana pengelolaan pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah? Bagaimana itu? 1. Sasaran kinerja pegawai. Kepala sekolah atau pegawai, guru dan kepala sekolah mengusulkan jenis kegiatan pengembangan kompetensi minimal 24 poin. Oke, minimal 24 poin ini pengembangan kompetensi ya Bapak Ibu. Beda ya dengan penilaian yang di awal tadi saya bilang ya, karena kan ada, perlu saya balikkan. Saya balikkan dulu sedikit biar Bapak Ibu tidak salah tanggap. Di sini tadi kan ada saya jelaskan nih. Nah, kan ada praktik kinerja. Praktik kinerja, ada penilaian perilaku, dan ada penilaian pengembangan kompetensi. Praktik kinerja ini itu adalah pilihan yang dari indikator tadi, dari rapor pendidikan ya Bapak Ibu ya. Itu memang dinilai. Selanjutnya, ada yang dari perilaku tadi juga dinilai. Lalu, ada yang dari pengembangan kompetensi ini dipertimbangkan. Nah, bagaimana itu? Kenapa dikatakan 24 poin ini dipertimbangkan? Artinya Bapak Ibu, 24 poin dipertimbangkan. 24 poin ini menjadi minimalnya. Tapi nanti di RHK itu 32 poin. Apa ya Bapak Ibu katanya? Menjadi poin minimal agar Bapak Ibu itu bisa lanjut ke menu pilihan selanjutnya ya. Oke. Ini ada keterkaitannya dengan video yang pernah saya buat sebelumnya ya, cara pengisian kinerja pegawai dengan total poin 32. Jadi saya pun ngisi itu juga membaca ini dulu ya Bapak Ibu, bukan semata-mata saya memposisikan diri sebagai bukan sebagai guru penggerak, saya letakkan 32 poin lalu saya buat sesuka hati saya, tidak. Tapi saya juga berdasarkan ini. Oke. Pejabat penilai, kepala sekolah atau pengawas sekolah menetapkan jenis kegiatan pengembangan kompetensi. Jadi kepala sekolah menetapkan jenis kegiatan. Kegiatan apa itu? Kegiatan yang berhubungan dengan rapor pendidikannya Bapak Ibu. Bukan kegiatan yang asal saja. Apa aja yang di-share di grup WA, Bapak Ibu merasa khawatir, takut tidak keburu, terkliklah, ikutlah, jadi korban. Gitu ya Bapak Ibu. Dan grupnya juga jauh lebih jadi korban. Kita kadang pengen istirahat tapi bunyi terus. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Di sini ada pelaksanaan kinerja, pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi, mengunggah bukti penyelesaian kegiatan pengembangan kompetensi. Oke. Bukti penyelesaian itu tergantung jenisnya ya Bapak Ibu, ada yang sertifikat, ada yang bentuk laporan. Nah, sekarang kita lihat ini. Rencana hasil kerja ini, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah setara 8 poin. Kenapa di sini poinnya jadi 16? Karena dia mengklik target kuantitasnya 2, jadi 16 ya Bapak Ibu. Nah, ini itu sama dengan yang saya sampaikan di video saya sebelumnya. Saya juga menyertakan ini. Kenapa? Mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar nggak usah, atau ada sekarang modelnya yang ini ada orang apa ya, joki untuk menyelesaikan. Jangan diikuti Bapak Ibu, sesuaikanlah dengan kemampuan kita, karena kegiatan ini juga harus berdasarkan dari rapor pendidikan. Kalau semuanya Bapak Ibu kirim sama joki, bahaya data ya Bapak Ibu, kita nggak tahu namanya manusia. Oke, di joki itu sekarang dia memang lagi
lagi adem ya mereka ya. Tapi apa kita yakin suatu saat mereka akan adem terus? Kalau mereka suatu saat berkelahi, bagaimana dengan data Bapak Ibu yang dipegang oleh mereka? Oke, kita lanjutkan kemari. Di sini sudah dijelaskan. Ini berarti melalui PMM ya Bapak Ibu. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Nah, ini di video saya sebelumnya juga saya sertakan ini ya Bapak Ibu. Cuman bedanya di sini saya letakkan satu kegiatan target kuantitasnya, makanya di sini 8 poin. Di sini memang saya letakkan 2 target kuantitasnya lalu 16 poin, dan satu lagi saya letakkan itu kegiatannya untuk pelatihan-pelatihan online untuk Bapak Ibu kemarin yang nanya kan, saya letakkan juga 1, makanya totalnya 32 poin. Tapi di sini kenapa dia langsung 32 poin dan 16 karena di sini itu dicontohkan di sini target kuantitasnya 2 dan 2. Oke. Meningkatnya kompetensi ini yang poin 2 ini adalah bagian dari praktik kinerjanya Bapak Ibu di sekolah ya. Di video sebelumnya juga sudah saya sertakan. Nanti di sini juga pada momen video ini juga nanti akan saya kasih bonus dokumen bentuk laporannya ya Bapak Ibu ya, jadi bisa di-download. Jangan lupa hanya di channel saya Bapak Ibu bisa menemukan segalanya dan bisa download segalanya untuk di subscribe, share nantinya jika video ini bermanfaat. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu di penilaian kinerjanya. Poin penyelesaian kegiatan pengembangan kompetensi digunakan untuk pertimbangan. Oke Bapak Ibu ya, pertimbangan apa itu? Pertimbangan penetapan predikat kinerja pegawai. Jadi ini bukanlah poin inti satu-satunya ataupun hal yang satu-satunya disertakan sebagai penilaian. Oh, Bapak ini poinnya 128 karena ikut guru penggerak, maka dia nilainya di atas ekspektasi. Nah, ini posisi saya Bapak Ibu ya. Saya adalah guru penggerak juga. Jadi bukan semata-mata saya guru penggerak, saya mengikuti dengan 128 poin-poin maksimal nilai saya di atas ekspektasi, tidak. Justru hal itu masih dipertimbangkan karena yang dinilai secara murni oleh kepala sekolah adalah praktik kinerja dan perilaku kerjanya. Ketika praktik kinerja saya buruk, perilaku kerja saya juga buruk di sekolah, maupun saya guru penggerak, bisa saya dinilai di bawah ekspektasi. Nah, itu maksud dari pertimbangan ini Bapak Ibu. Oke, karena naik pangkat selanjutnya, ya kita paham, sertifikat itu tidak ada angka kreditnya, makanya ya ini jadi pertimbangan. Itu alasannya Bapak Ibu, yaitu sesuai dengan Permen BKN nomor 1 tahun 2003. Sementara kalau kegiatan SKP kita ini ya sesuai dengan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 ya kalau saya nggak salah. Iya sih, nanti ada slide-nya. Oke, bagian 4 dokumen akuntabilitas. Nah, ini yang saya maksud tadi Bapak Ibu. Apa aja itu yang bagian dari kepala sekolah? Apa contoh dokumen akuntabilitas pada pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Kalau KSP itu beginilah bentuknya. Ini yang kita kerjakan tiap tahun bersama. Nah, kalau yang dari kepala sekolah Bapak Ibu bisa minta RKT dan RKS. Kenapa ini memang harus diminta? Ya, itu tadi salah satu bentuk akuntabilitas. Semua orang bisa melihat RKT dan RKS, tidak boleh lagi ditutup-tutupin karena kita juga butuh ini untuk diupload gitu ya, sesuai dengan tadi perintahnya gitu. Catatan, dokumen akuntabilitas adalah dokumen yang secara sehari-hari memang dikerjakan dan dihasilkan oleh pegawai dalam menjalankan kinerjanya, bukan tambahan dokumen baru atau itu bukan dari dokumen untuk kerja tambahan kita juga, bukan, tapi yang praktik kinerja kita ya Bapak Ibu ya. Kayak tadi saya katakan Bapak Ibu ngajar di kelas, ada bukti hadir di kelasnya, Bapak Ibu datang tiap hari ke sekolah, ada daftar absensinya di sekolah. Itu bagaimana Pak bentuknya? Itu semua sekolah sama, beda daerah mungkin beda bentuknya, tapi intinya sama. Absensi di sekolah letakkan di poin atas, lalu lembaran selanjutnya baru absensi Bapak Ibu ketika di kelas. Mau lebih bagus lagi kasih cover, jadi laporannya lebih nampak ya, lebih nampak inilah eksklusif gitu ya, premium tampilannya. Oke, kita lanjutkan bagaimana proses penilaian dalam pengelolaan kinerja kita Bapak Ibu. Begini dia, penilaian dalam pengelolaan kinerja terhadap seorang pegawai, guru, dan kepala sekolah adalah kewenangan penuh pejabat penilai. Oke ya, kewenangan penuh kepala sekolah ya Bapak Ibu sebagai pejabat yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kinerja sekolahnya. Oke, angka kredit diperoleh seorang pegawai melalui konversi predikat kinerja menjadi angka kredit berdasarkan koefisien angka kredit dengan faktor penggali atau pengali saya salah.
Oke, ini adalah kriterianya. Oke, ada jenjangnya ahli pertama, ahli muda, ahli media, ahli utama. Jadi Bapak Ibu kemarin yang tanya, Pak, nggak ada guru pertama, yang ada ahli pertama. Ya, memang itu yang ada sekarang Bapak Ibu. Pertama nggak ada, yang ada ahli pertama. Jadi itulah sekarang Bapak Ibu isi ya. Jangan lagi bingung gara-gara nggak ada guru pertama, nggak jadi ngisi kinerja PMM. Udah, nggak mau lah saya ngerjain kinerja PMM, nggak ada guru pertama, yang ada ahli pertama, merajuk. Enggak. Jadi maksudnya gitu ya Bapak Ibu. Ilustrasinya gini, seorang guru muda, ahli pertama guru muda mendapatkan predikat kinerja sangat baik, maka akan mendapatkan angka kredit sebesar 25 dikali 150% sama dengan 37,5 angka kreditnya. Sangat baik itu 150%, baik 100% ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingat di kinerjanya BKN ini ada aplikasinya khususnya Bapak Ibu. Oke, jadi seperti itu cara perkaliannya Bapak Ibu. Ini nanti akan di slide selanjutnya akan kita lihat bersama. Kenapa ada poin yang membedakan tapi tetap tidak mempengaruhi pemberian nilai. Oke, kita lanjut slide-nya. Oke, di sini bagaimana penilaian dalam pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Penetapan, lihat Bapak Ibu nomor 3 ini. Penetapan predikat kinerja didasarkan pada hasil penilaian kinerja yang dilakukan pejabat penilai, kepala sekolah atau pengawas sekolah, mengacu pada 4 variabel untuk menilai SKP-nya Bapak Ibu pada satu periode penilaian. Praktik kinerja itu dinilai. Pengembangan kompetensi tetap dipertimbangkan. Selalu saya katakan itu dengan penekanan. Perilaku kinerja dinilai. Dokumen akuntabilitas dikumpulkan. Oke. Penilaian ini yang bagian 4, 5, 6 nggak akan saya baca, nanti Bapak Ibu baca sendiri ya, biar nggak terlalu lama. Kita sampaikan poin-poin pentingnya. Oke, bagaimana ilustrasi penilaian dalam pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Oke, kita lihat. Nah, Ibu Sri Haryati, umurnya 35 tahun, ASN Guru Ahli Media. Pak Hendrawan, umurnya 29 tahun, ASN Guru Ahli Muda. Pak Hendrawan ini kan masih muda, dia membangun kompetensi ngambil 64 poin. Ibu Haryati ini 36 poin karena dia sudah tua. Tidak begitu Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan di awal tadi, di slide awal juga sudah ada penjelasannya. Poin pengembangan kompetensi itu disesuaikan dengan kebutuhan dari si pegawai tersebut. Tidak asal muasal langsung saya ini. Tidak. Jadi di sini kita lihat Ibu Haryati di atas ekspektasi pimpinan penilaiannya pada rating praktik kinerja, ya. Pada poin pengembangannya memang beda, tapi ini dipertimbangkan, bukan dinilai ataupun menjadi syarat utama, tidak. Rating perilaku kerja itu dinilai, makanya ada nilainya itu sesuai ekspektasi pimpinan di atas ekspektasi pimpinan. Bapak Ibu ingat kinerja versi BKN? Kinerja versi BKN yang dinilai adalah praktik kinerja Bapak Ibu dan perilakunya Bapak Ibu. Makanya ada penilaian di atas dan di bawah, baik-baik atau sangat baik di atas ekspektasi, dan kalau Bapak Ibu punya sertifikat, tetap statusnya dipertimbangkan. Penetapan predikat kerjanya, ketika di sini di atas ekspektasi, di sini sesuai ekspektasi, maka dia baik. Ketika dia dua-dua di atas ekspektasi, maka nilainya sangat baik. Angka kreditnya bagaimana? Silakan Bapak Ibu lihat sendiri, tidak akan saya jelaskan lagi. Oke. Nah, ingat di sini Bapak Ibu sekarang sebentar ya, sebelum saya sampai sini, tadi akan saya ada jelaskan ya Bapak Ibu yang poin-poin D itu ya di rapor pendidikan ya. Nah, di sini saya lihatkan dulu ya Bapak Ibu ya tentang yang di D tadi ya. Dimana kita lihat nanti di rapor pendidikan Pak, yang D itu Bapak ngomong aja terus lupa rapor pendidikannya. Saya minta maaf. Oke. Saya kadang kalau keseruan sering lewat. Di sini ya Bapak Ibu ya untuk guru D1. Di sini kita lihat Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin melihatnya, lihat laporan ini sheet 1 ya Bapak Ibu. Sheet ya. Oke, sheet 1. Nah, di sini ada poinnya ya Bapak Ibu. Ini adalah dimensinya D1, D2. Oke, di sini D1 kualitas pembelajaran sudah disertakan Bapak Ibu. Kualitas pembelajaran ini dari mana? Asesmen nasional. Tapi Bapak Ibu sekarang mau Bapak Ibu percaya atau tidak, suatu saat ini akan menjadi satu pintu semua ya. Jadi kinerjanya guru itu dinilai tidak hanya dari suling jar, tapi bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan PMM. Karena nanti akan saya kasih tahu ya Bapak Ibu. Panduan membacanya juga ada. Ini D1 tadi ya Bapak Ibu. Kita lihat kembalikannya. Nah, pilihan indikator praktik kinerja guru itu ada di
ini D1 ya, kualitas pembelajaran. Coba kita lihat, betul nggak D1? Oke, cocok. D1 kualitas pembelajaran, berarti saya tidak salah menjelaskan. Kalau ada orang lain yang menjelaskan di luar dari ini, berarti dia yang salah, saya enggak. Oke, kita lanjutkan. Di mana lagi sini? Oke, kepala sekolah itu D3. Sekarang kita lihat di sini ya Bapak Ibu ya. Dikatakan tadi kepala sekolah itu, nah ini kepala sekolah itu D3, kepemimpinan pembelajaran pada rapor pendidikan. Kita lihat, ini rapor pendidikan saya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu download rapor pendidikannya sendiri-sendiri. D3. Oke, ini dia D3 untuk kepala sekolah. Kepemimpinan instruksional. Bisa dibaca nanti punyanya Bapak Ibu semua masing-masing ya. Kepemimpinan pembelajaran sama kepemimpinan instruksional pembelajaran. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat di dalam ini. Kita kembali kemari sebentar ya. Bagian ini. Oke. Nah, di sini kan ada dijelaskan nih Bapak Ibu. Sekarang kita masuk poin penting kesalahan-kesalahan kita ya. Tadi kesalahan kalau kegiatan yang Bapak Ibu lakukan tidak sesuai dengan rapor pendidikan, itu adalah salah satu bentuk kesalahan kegiatan dan nantinya bukti dukungnya tidak akan relevan. Oke. Kita lanjut kemari. Oke, kita bagian ini tadi sudah, di sini sudah. Oke, di sini sudah. Nah, ingat di sini Bapak Ibu, di Januari ini adalah bagian perencanaan guru dan persetujuan atasan. Kesalahan kita kalau masih Januari kita langsung ikuti kegiatan, nah itu salah satu bentuk kesalahan. Sementara sudah dijadwalkan Januari itu adalah perencanaan guru dan persetujuan. Nanti kalau udah selesai perencanaan dan persetujuan, persiapan observasi kelas dan lain sebagainya, baru di Januari udah selesai, baru Februari Bapak Ibu boleh memulai gitu maksud saya. Di luar dari praktik kinerja, Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan pengembangan kompetensi dimulai bulan Februari. Jadi lalu Pak yang kita dapatkan, kita ikuti kegiatan di Januari bagaimana? Yang usah saya jelaskan, Bapak Ibu bisa nilai ya dari penjelasan ini. Berarti Januari kegiatan yang Bapak Ibu bisa jadi, yaitu tadi, saya tidak bilang apa salah tidak, tapi saya bilang tidak relevan. Tidak relevan, oke? Nah sekarang kita balik ke dalam ini. Rapor pendidikan untuk melihat kegiatan. Jadi Pak, bagaimana kegiatan yang harus saya ikutin? Lihat rekomendasi dari rapor pendidikannya Bapak Ibu. Bapak Ibu mau buka prioritas rekomendasi, Bapak Ibu mau buka seluruh rekomendasi, silahkan. Sama aja intinya, tapi lebih bagus seluruh rekomendasi ini juga bisa dilihat ya Bapak Ibu. Untuk melihat lebih jelas sampai ke bawah lebih banyak dia. Nah, jadi Pak, bagaimana Pak kalau kita ingin mengikuti kegiatan? Lihat di sini Bapak Ibu. Contoh, ini hanya contoh, tapi nanti Bapak Ibu silahkan sesuaikan dengan satuan pendidikannya masing-masing. Contoh, misalnya satuan pendidikan saya ingin praktik kinerjanya misalnya mengenai kemampuan numerasi. Lalu di mana Pak? Di PMM itu kita pilih. Bapak Ibu nggak usah bingung-bingung nih, lihat nih ada tautan referensi benahi. Bapak Ibu tinggal klik aja ini, secara otomatis dia nanti akan diarahkan ke PMM. Misalnya Bapak Ibu biasa pakai Microsoft Edge atau pakai Google, ya silahkan pilih masing-masing Bapak Ibu biasa browsernya apa. Oke, misalnya saya dari Microsoft Edge. Oke, klik Microsoft Edge. Nah, ini nanti akan langsung diarahkan kemari Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi di luar dari PMM, itu kesalahan kedua, kesalahan yang tidak relevan dan bukti dukungnya. Pak, ini udah masuk kemari, lalu mana lagi yang saya klik? Oke, lihat kembali. Di awal ini kan ada nih kata-katanya kemampuan numerasi. Nah, kemampuan numerasi, program benahinya apa? Peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain bilangan. Oke, kita lihat di sini. Di sini ada semua nih. Referensi kebijakan, implementasi pembelajaran numerasi, ragam konten pengembangan diri terkait kemampuan numerasi. Oke. Sudah jelas ya Bapak Ibu. Jadi rapor pendidikan ini tidak salah memberikan referensi dan valid sesuai dengan di sini tadi. Kemampuannya ini. Program benahinya peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain bilangan. Disinilah dia. Nah, kemampuan konten pengembangan diri terkait kemampuan numerasi, implementasi pembelajaran numerasi pada murid, serta referensi kebijakan terkait penguatan numerasi. Oke, itu kesalahan kita jika kita mengikuti kegiatan PMM pun tanpa melihat rapor pendidikan. Ikut aja lah pelatihan mandiri, yang ini klik, yang ini klik. Tidak relevan, karena ada di rapor pendidikan.
Lalu Pak, kalau kami ikut pelatihan online karena udah terlanjur pilih di SKP, oke, nggak apa-apa kalau Bapak Ibu udah pilih, tapi pilih juga lah kegiatannya berhubungan dengan numerasi, misalnya gitu ya. Di rapor pendidikannya, Pak, di rapor pendidikan kami nggak ada numerasi yang rendah, literasi kami Pak yang rendah. Ya Bapak Ibu pilih kegiatan pelatihan online yang literasinya rendah, yang literasi. Jadi itu yang diikuti gitu maksudnya. Pak, ini nggak bisa diklik Pak, bagaimana caranya? Kalau ini nggak bisa diklik seperti yang di awal tadi, ini kolomnya ini Bapak Ibu klik dulu, nanti di sini Bapak Ibu enter ya, nanti dia akan berubah jadi hitam baru bisa diklik. Itu caranya ya Bapak Ibu, jangan nggak bisa diklik langsung Bapak Ibu menyerah, nggak. Jadi semua rapor pendidikan ini tautannya sudah dihubungkan dengan kebutuhan kita. Nah, jadi kesalahan kita mengikuti kegiatan PMM pun tidak melihat dari rapor pendidikan. Oke, di sini sudah ada rapor pendidikannya juga ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, misalnya program benainya. Oke Pak, yang D-nya tadi mana Pak? D1 yang seperti Bapak bilang. Kita scroll ke bawah Bapak Ibu. Dimensi. Nah, misalnya ini kan D ini D1, tapi ini kan subnya ya Bapak Ibu ya, ada D8 ya. Oke, kita lihat iklim kebinekaan. Saya cari dulu yang terkait dengan pembelajaran, ada nggak di rapor? Oke, ini ada. Nah, di sini ada Bapak Ibu ya, D1 di rapor pendidikannya saya, rapor pendidikan sekolah saya, D1 kualitas pembelajaran, metode pembelajaran, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif. Oke, ini satuan pendidikan meningkatkan kompetensi GTK dengan mempelajari konten terkait praktik pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Pak, apa itu kegiatannya? Ini Bapak Ibu klik tonton referensinya, jangan bingung-bingung. Diklik dulu kemari, Kak. Oke, setelah itu baru bisa Bapak, kalau udah hitam ya, udah hitam baru bisa Bapak Ibu klik. Oke, lanjut kemari. Apa aja itu pilihannya nih? Ragam konten pengembangan diri, implementasi pembelajaran pada murid, referensi kebijakan terkait metode pembelajaran. Pak, udah ada gini Pak, apa yang harus kita lakukan? Sama seperti ini tadi ya Bapak Ibu ya, apa yang harus kita lakukan ya? Klik. Nah, di sini sudah ada diarahkan Bapak Ibu. Ada merancang pembelajaran. Kalau Bapak Ibu SD, pilihlah yang atas. Bapak Ibu SMP, SMA, SMK, SLB, sesuaikan. Ayo perkuat literasi, ada juga. Ini modulnya ada juga. Oke, misalnya saya SD, klik yang ini, klik. Oke, diarahkan semua. Itu Bapak Ibu. Barulah mulai. Karena saya sudah selesai di sini, berarti ininya tercentang semua. Kalau Bapak Ibu belum, ininya nanti nggak akan tercentang. Oke, sama seperti di sini, klik juga gitu Bapak Ibu. Nah, ini diklik juga, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ya. Oke, ini saya juga udah selesai, jadi itulah dia tampilannya. Misalnya di sini Bapak Ibu klik juga. Nah, oke, jadi di sini di dalam situ dia Bapak Ibu. Kalau nggak Bapak Ibu klik, dia nggak akan. Oh, saya juga udah selesai di sini. Galaksi nyata. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nggak akan lelah, nggak akan letih untuk menyelesaikan. Pak, nggak akan lagi, karena kita tidak membaca, kita cuma share-share di Facebook, di-share pilihan-pilihan poin-poin untuk mengumpulkan poin-poin. Sebetulnya itu adalah dipertimbangkan, tidak penilaian secara wajib, dipertimbangkan. Ingat Bapak Ibu, koefisien hubungannya kemana? Hubungannya adalah Permen Pan RB nomor 6 serta Permen BKN nomor 1 tahun 2023. Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 itu juga ada. Oke, nanti juga akan saya sertakan kolomnya ya Bapak Ibu terkait dengan ini semua. Nah, sama seperti di sini, kan di sini juga dijelaskan nih Bapak Ibu tuh. Kita disuruh download. Ingat Bapak Ibu, download rapor pendidikan. Jadi di sini udah jelas Bapak Ibu. Kesalahan kita adalah kita terlalu berfokus pada kompetensi pengembangan diri kita yang mempunyai kegiatan pelatihan, sehingga kita melupakan bahwasannya yang dinilai adalah praktik kinerja Bapak Ibu di sekolah. Praktik kinerjanya Bapak Ibu itu yang dinilai, bukan pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi itu adalah pertimbangan dan perilaku kerja Bapak Ibu. Oke, begitu sekarang. Sudah jelas ya Bapak Ibu, nggak usah pusing lagi ngikutin kegiatan yang di-share orang sampai penuh grup WA Bapak Ibu.
Oke Bapak Ibu, mungkin itu aja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa mencerahkan Bapak Ibu semua. Semoga tidak menjadi beban lagi sekarang bagaimana memilih 32 poin sebagai poin minimal. Bapak Ibu bisa lihat video saya sebelumnya untuk merencanakan kinerja dengan 32 poin. Terkait dengan bentuk laporan nanti akan saya kasih di link deskripsi ya. Misalnya kayak yang observasi ini tadi ya Bapak Ibu ya. Oke, kayak ini misalnya nanti bisa lah saya pakai di kegiatan guru penggerak, saya ada dipakai ini kayak gini model, nanti tinggal dirubah disesuaikan lah bagaimana dengan kebutuhan Bapak Ibu. Intinya sekarang semoga Bapak Ibu sudah tercerahkan, tidak lagi pusing. Jadi sampaikanlah ini kepada kawan-kawan di sekolah, sampaikanlah kepada grup-grupnya yang nggak perlu lagi. Ingat bahwasannya yang dinilai secara pasti adalah nomor 1 dan 3. Nomor 2, pengembangan kompetensi, mau itu kegiatan apapun itu dipertimbangkan, statusnya pertimbangan. Tapi tetap Bapak Ibu juga harus mengikuti kegiatan yang berdasarkan rapor pendidikan di satuan sekolahnya Bapak Ibu masing-masing, bukan asal mengikuti kegiatan aja sehingga Bapak Ibu tersesatnya makin jauh sekali. Dan itulah yang membuat kita lelah karena kita salah kaprah terkait dengan kinerja PMM ini. Sebenarnya ini mudah Bapak Ibu, fokus di sekolah dengan pengembangan kinerja diri serta perilakunya Bapak Ibu. Jadi praktik kinerja itu. Jadi kalau praktik kinerja Pak, bagaimana sih gambaran praktik kinerja? Gambaran praktik kinerja itu Bapak Ibu ingat pernah dilakukan supervisi. Nah, selama ini kan kalau supervisi mungkin beberapa satuan pendidikan langsung masuk di kelas, tapi mulai sekarang Bapak Ibu bisa tampilkan ini bahwasanya dalam supervisi, sebelum melakukan supervisi ada diskusi persiapan apa saja, baru observasi kinerja. Observasi kinerjanya bagaimana Pak? Itu baru dinilai ketika mengajar di kelasnya gitu ya. Diskusi tindak lanjut itu melihat kekurangan-kekurangan kita selama kita diobservasi di kelas tadi ketika kita mengajar gitu ya. Upaya tindak lanjut apa? Itu adalah untuk memperbaiki dari hal-hal yang kita rasa kurang tadi. Makanya sampaikanlah kekurangan-kekurangan kita dengan upaya tindak lanjutnya bagaimana. Dengan itu tadi, apa yang kurang, cari kegiatan yang sesuai dengan kekurangan diri kita. Lihat juga dengan rapor pendidikan sekolah kita. Oke, jadi di sini juga bisa dipilih ya Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya ada refleksi tindak lanjut. Refleksi tindak lanjut ya, merefleksikan kembali apa yang sudah dilakukan dari awal sampai akhir untuk melihat semua proses itu. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk ini dibaca ya Bapak Ibu. Ini memang sangat penting, panduan substansi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ini penting. Jadi kalau ini tidak dibaca, dijamin salah, sesat jauh. Kasihan kita Bapak Ibu yang lainnya. Karena guru-guru kita itu banyak yang refleks terikut, nengok ini kita berdebar, ikutlah takut ketinggalan, takut gak ada, gitu. Intinya mulai sekarang tenang, Bapak Ibu bisa tidur nyenyak karena di sini sudah dijelaskan di Baik Andika Channel. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk klik subscribe, share, dan komen. Terkait ada pertanyaan, sampaikan di kolom komentar. Dirasa video ini bermanfaat, silakan share kepada guru lainnya. Bisa dijadikan juga bahan presentasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.